Gerakan Kaulo Gusti ini amat disenangi oleh Belanda sebab dia tidak mempunyai roh jihad, tidak mempunyai semangat tempur. Dia telah merasa bahagia apabila telah mencapai Rosso yang manunggaling Kaulo Gusti. Di zaman kebesaran Aceh, dalam abad ke-16, Aceh kuat perkasa kerana roh tauhid dan jihad. Namun, setelah ajaran Kaulo Gusti ini menyelusup ke Aceh, sesudah Iskandar Muda mahkota alam mangkat, semangat tempur rakyat jadi lemah, sebab yang dipentingkan orang ialah kesunyatan pribadi, bersuluk, bertafakur, sehingga negara jadi lemah dan mulailah Aceh mundur. Inilah yang disebut oleh ulama sebagai Araniri. Pak Harto yang mulia, ketika kita berjuang mencapai kemerdekaan, semangat 1945, terutama di bawah pimpinan Jenderal Sudirman yang juga Pak Harto kenal dekat, roh jihad inilah yang menggelorakan semangat kita, bukan roh nyepi. Namun setelah tahun 1950, mulailah kaum kebatinan ingin kembali menyusun diri. Mulailah Wongsonegoro SH mendirikan Malam Purnomo CD. Waktu itu kami beberapa orang, di antaranya saya sendiri sengaja masuk jadi anggota untuk mengetahui dari dekat. Setelah beberapa tahun berdiri lalu diadakan Kongres Kebatinan, dengan menyatakan bahawa mereka tetap berdasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tetapi tidak mahu disebut agama. Padahal bagi orang Islam kata-kata kepercayaan itu berarti iman, dan iman itu tidak dapat dipisahkan dari agama. Dan mereka tetap gigih berusaha memisahkan arti agama dengan arti kepercayaan, untuk menjelaskan bahawa gerakan mereka bukan gerakan agama, tetapi mesti diakui sama dengan agama. Mereka bergerak terus sehingga penafsiran Undang-Undang Dasar 45 tentang agama dan kepercayaan itu jadi dipisahkan, artinya agama lain dan kepercayaan lain. Sampai ada usaha supaya di dalam kartu penduduk di samping ditulis agama, hendaklah ditulis kepercayaan. Lalu mereka pun berusaha agar diberi tempat di TVRI sebagai media penyebarannya. Mula-mula judulnya Moral Pancasila. Namun kerana mereka sendiri pun rupanya kehabisan materi, dan kerana materi itu memang tidak ada, ditukarlah judulnya jadi Budi Pekerti. Kemudian kerana mungkin kehabisan materi juga, akhirnya diganti lagi namanya menjadi Mimbar Kepercayaan. Namun isi dari ketiga judul itu sama saja, iaitu jawapan yang tidak tegas tentang arti hidup atau kehidupan sesudah mati. Tidak menyebut-nyebut satu dasar pun dari salah satu kitab suci. Tidak Al-Quran, tidak Taurat, dan tidak Injil. Yang selalu disebut sebagai dasar hanyalah piulang bahasa Jawa. Pesan-pesan dari sesepuh. Tempoh hari pernah dipakai juga suara wanita dengan memakai gending Jawa. Karena itu, semakin lama semakin jelas bahawa mimbar kepercayaan itu tidak lain hanyalah anutan dari sebagian kecil orang Jawa, dari pesan nenek moyang dan inti sari cerita wayang, digabung dengan isi serat Gentini, sastra gending Primbon Ronggowarsito, Jenaka Darmo Gandol, dan seumpamanya. Yang selama ini dijadikan klinik rahasia, kerana tidak akan diterima oleh masyarakat. Diperhalus huraiannya dalam TVRI, tetapi kadang-kadang terlihat juga. Sekarang izinkanlah saya mengemukakan tanggapan tentang kaum kepercayaan ini, dan bagaimana sambutan kaum muslimin setelah mereka dilegalisasi dalam TVRI. 1. Sekretariat Kepercayaan dan Mimbar Kepercayaan di TVRI hanyalah sambungan gerakan yang digunakan untuk menentang apa yang mereka namai selama ini kaum santri Pluto, yang telah digerakkan sejak 500 tahun yang lalu. Kebencian pada Islam di masa feodalisme Jawa kuno, ialah kerana Islam Sunni itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan feodalisme. Gerakan seperti ini berakhir dengan mudahnya dengan masuknya pengaruh Kristen. Kerana dari rasa antipati pada Islam, orang tidak keberatan masuk Kristen. 2. Bangsa Indonesia yang beragama Islam telah merasakan dalam hatinya bahawa golongan kepercayaan ini dengan secara halus, tetapi tetap dan teratur, hendak menjadikan Kejawen atau Gomojowo ini menjadi satu agama resmi. Dengan nama kepercayaan di samping agama.
Padahal, bagi yang sudah beragama dan berkebudayaan Islam yang lebih mendalam, soal-soal kebatinan itu telah ada sendiri dalam ilmu tasawuf. Agama Islam telah menyatukan dan dianut oleh semua suku-suku yang banyak di Indonesia ini. 3. Dengan segala kerendahan hati saya nyatakan bahawa kaum muslimin Indonesia sekali-kali tidaklah membenci atau menolak takdir Tuhan yang telah ditentukan, iaitu suku bangsa Indonesia yang terbesar ialah suku Jawa. Keluasan ajaran Islamlah yang menyebabkan sejak beratus-ratus tahun suku-suku Indonesia yang selain suku Jawa rela dinamai oleh umat Islam di negeri lain, di Tanah Arab, di Turki, di Persia Iran dan lain-lain dinamai orang Jawa. Ibnu Battutah datang tahun 1345 ke Aceh Pasai, lalu disebutnya negeri itu negara Jawa, dan sultannya yang bernama Al-Malikus Zahir dikatakan Sultan Bilat Jawa. Apa sebab tidak keberatan? Ialah sebab Islam. 3 buah gerakan Islam yang besar dan berpengaruh diterima oleh rakyat seluruh Indonesia sebelum ada Gerakan Nasional PNI. Ketiganya datang dari Jawa, diterima dengan segala senang hati. Pertama, Syarikat Islam tahun 1911 dari Haji Samanhudi dan Hos Cokro Aminoto dari Solo. Kedua, Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta tahun 1912. Ketiga, Nahdlatul Ulama dari Kiai Hashim Asy'ari, Jawa Timur tahun 1925. Dengan ketiga bukti itu, jelaslah bahawa gerakan kesatuan bangsa telah dimulai dengan nama Jawa. Huruf Arab dinamai huruf Jawi, bahasa Melayu pun pernah disebut bahasa Jawi. Terjadi demikian kerana ajaran Islam yang berlapang dada. Namun, kalau satu gerakan kejawin yang kadang-kadang dinamai klinik, kadang-kadang dinamai kebatinan, kemudian diperhalus namanya dengan Sekretariat Kepercayaan, padahal hendak menanamkan pengaruh jahiliah dengan nama baru, terus terang saya katakan bahawa tidaklah kaum muslimin akan sudi menerimanya. Sebab kaum muslimin ingin presiden yang dicintainya ialah presiden bagi semuanya. Apalagi hubungan kita kaum muslimin Indonesia, baik yang duduk dalam pemerintahan ataupun dalam badan-badan swasta, termasuk ulama-ulama dan majlis ulamanya di zaman sekarang ini bertambah rapat dengan kaum muslimin dan negara-negara Islam internasional. Karena wakil-wakil kita duduk dalam badan internasional itu, baik yang politik ataupun sosial, ekonomi, terlebih lagi hubungan tentang agama. Alangkah hairannya kaum muslimin di negeri dan negara lain, mereka mendengar bahawa dengan resmi di Indonesia telah diakui suatu badan agama yang baru, tidak mahu bernama Ad-Din, hanya bernama Al-Iman, dan Majlis Ulama Islam Indonesia tampaknya menerima pula pengakuan itu. Apakah Majlis Ulama itu tidak berani menyatakan kepada pemerintahnya bahawa pengakuan yang demikian adalah suatu hal yang belum terjadi dalam sejarah Islam di dunia ini? Apalagi setelah kongres mereka yang terakhir, April tahun 1976, mereka pun telah menyebut-nyebut ingin diakui ada upacara perkahwinan mereka sendiri, ingin mempunyai kuburan sendiri, terpisah dari kuburan kaum Muslim. Kompas, April tahun 1976, dan minta pula supaya tanggal 1 suruh diakui sebagai hari kepercayaan, sebagai kalimat halus ganti hari Gomojowo. Pak Harto yang saya muliakan. 1. Pada hemat saya kalau Sekretariat Kepercayaan ini memang hendak diakui sebagai suatu aliran yang disamakan dengan suatu agama, sedang latar belakangnya ialah kejawin atau Gomojowo, yang kian hari kian lantang suaranya, minta kuburan sendiri, pernikahan sendiri, hari raya sendiri, dan sebagainya, saya rasa ini adalah bibit pertama yang akan membawa pada perpecahan bangsa kita, dan saya berdoa kepada Tuhan, semoga jangan terjadi. Ajaran ini tidak akan diterima oleh suku-suku lain, karena suku-suku yang lain telah mempunyai akidah, telah mempunyai iman, terutama kaum muslimin. Mereka telah mempunyai Al-Quran, Al-Hadis. Mereka telah mempunyai Nabi Muhammad dan 24 Nabi yang lain, yang sejak TVRI memberikan peluang bagi
Sekretariat Kepercayaan tidak pernah sekali juga nama nabi-nabi itu mereka sebut kerana mereka memang tidak percaya kepada nabi-nabi. Tidak pernah menyitir ayat-ayat kitab suci kerana mereka mahu percaya kepada Tuhan menurut cara mereka sendiri. Kian lama TVRI membukakan pintu bagi mimbar kepercayaan untuk propaganda. Kian jelas juga bahawa yang mereka bicarakan sama sekali tidak ada apa-apa, tidak ada dasarnya. Setinggi-tingginya hanya ajaran Hindu yang diperjawa. Kerajaan Turki Osmani yang pernah jadi sebuah kerajaan besar sampai menaklukkan seluruh Eropah Timur dan menguasai negeri-negeri Arab di abad ke-19. Menjadi pecah berantakan setelah pemuka-pemuka bangsa Turki sendiri sebagai inti dari kerajaan Turki Osmani itu menonjolkan dan memaksakan filsafat keturkiannya dan mulai menganggap bahawa suku-suku yang lain dalam Imperium Turki rendah peradabannya, kurang halus budi pekertinya, bukan seperti mereka yang mempunyai kebudayaan yang tinggi, yang pernah dipaksa mengajarkannya di sekolah-sekolah di bawah pengaruh Turki. 2. Sekretariat Kepercayaan ini pun terdiri lebih dari 200 macam aliran. Menurut ketuanya Sukamto, boleh dinamai kebatinan, boleh dinamai kejiwaan, dan boleh dinamai kerohanian. Salah satu dari aliran itu mengajarkan bahawa dasar pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ialah bahawa Tuhan itu ialah Allah, yang huruf Arab hadnya, yang terdiri dari 4 huruf. 1. Alif, 2. Lam, 3. Lam, 4. Ha. Alif artinya api, lam pertama artinya air, lam kedua artinya angin, dan ha artinya tanah. Menjadi api, air, angin, tanah. Sebab Allah ialah bumi kita ini, terdiri dari 4 unsur. Maka, kalau kita renungkan lebih mendalam yang Tuhan itu ialah tanah air kita Indonesia ini. Dengan nama ketuhanan yang Maha Esa, hendak dihilangkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah mulai pula dikemukakan tafsiran sendiri tentang Pancasila, iaitu menurut ajaran kepercayaan itulah tafsiran Pancasila yang harus dipakai di negara kita ini, supaya jangan simpang siur. Iaitu percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, tetapi tidak harus beragama. Malah ada yang mengatakan bahawa ketuhanan yang Maha Esa bukan bersumber dari agama, tetapi dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, menurut pituduh dari Empu Tantula. Oleh sebab kepercayaan ini tidak mau berhubungan dengan agama, niscaya mereka dengan sesuka hati dapat membuat perkiraan sendiri tentang Tuhan. Akan lebih celaka lagi kalau di tangan mereka ada kekuasaan. Tentu perkiraan merekalah yang wajib dipakai, dan apa yang ditentukan oleh agama bisa dipandang salah demi Pancasila. Oleh kerana itu, izinkanlah saya menyampaikan pendapat, iaitu bahawa mengakui adanya golongan kepercayaan atau sekretariat kepercayaan yang mereka sesama mereka pun tidak pula sama perkiraannya tentang Tuhan dan pengabdian, malah ada yang meyakinkan bahawa Allah itu ialah api, air, angin, dan tanah, dan itulah tanah air, dan itulah tafsir Pancasila. Mengakui kedudukan mereka sama dengan agama bukanlah akan membawa kesentosaan bagi negara kita, dan bukanlah dia akan menguatkan pembangunan dan di sini letaknya ketahanan nasional. Sebelum terjadi revolusi Perancis, Voltaire dan kawan-kawannya mendirikan suatu gerakan yang mereka namai deisme atau rasionalisme, mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak mengakui adanya nabi-nabi dan wahyu. Mereka mengakui ada Tuhan menurut rasio belaka. Namun pemerintah Perancis kemudian, setelah revolusi selesai, tidaklah mengakui gerakan itu sebagai suatu kepercayaan, dan tidaklah mereka dimasukkan ke kelompok kerohanian, kejiwaan, dan sebagainya, melainkan dianggap sebagai suatu falsafah saja. Dengan dasar pikiran yang demikianlah, saya menyetujui anjuran pemerintah agar diadakan konsultasi di antara segala golongan agama, dengan pemerintah sendiri sebagai wadahnya, dengan tidak membuat wadah lain, apalagi kalau wadah itu adalah gabungan dari segala agama yang ada di negeri ini, termasuk golongan kepercayaan, iaitu suatu agama yang tidak mahu dinamai agama.
Meskipun bukan tentang ketuhanan yang akan dibicarakan dalam wadah seperti itu, di luar pemerintah, besar kemungkinan bahawa pertentanganlah yang akan timbul, bukan persatuan. Kaum muslimin, termasuk majlis ulamanya bersedia dan menyambut bila mana pemerintah yang mengundang untuk dipertemukan dengan segala golongan agama, termasuk bertemu dengan golongan yang tidak mahu mengakui agama, hanya mengakui kepercayaan. Sebagai rakyat Indonesia yang patuh kepada pemerintahnya, bersedia hadir dalam pertemuan yang diprakarsai oleh pemerintah, bila saja dan di mana saja. Di samping itu, kalau Pak Harto ingin mendapatkan keterangan lebih jauh, saya bersedia untuk membicarakannya. Demikianlah keterangan saya. Besarlah kepercayaan saya bahawa Pak Harto yang saya hormati dan muliakan akan dapat menerima penjelasan saya ini dengan dada yang lapang dan pengertian yang mendalam. Dengan segala hormat, DTO, Prof. Dr. Hamka. Lampiran kelima, pembahasan dari hal intisari Undang-Undang Dasar 45. Dasar Ketuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dijelaskan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Menurut pendapat kami, di sinilah pokok dan dasar peranan dari berdirinya negara kita. Negara ini berdiri adalah kerana pertemuan di antara keinginan luhur rakyat Indonesia dan berkat rahmat Allah. Artinya, bertemu di antara takdir Allah dengan ikhtiar manusia. Kalau tidak ada gabungan yang dua itu, kemerdekaan tidak akan tercapai dan negara tidak akan berdiri. Dalam Al-Quran surah ke-13, Ar-Ra'd, disebutkan bahawa Allah tidaklah akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Namun hendaklah kita ingat pula bahawa ayat 13 surah Ar-Ra'd yang biasa kita baca itu bukanlah berdiri sendiri. Dia ada di pertengahan ayat. Di permulaan ayat dijelaskan bahawa kita manusia ini tidaklah lepas dari penjagaan Tuhan. Siang dan malam malaikat bergantian menjaga kita dengan perintah Allah. Dan pada lanjutan ayat diterangkan pula bahawa kalau Tuhan hendak mendatangkan suatu keburukan, tidaklah seorang pun yang dapat menangkisnya. Itu dapat kita rasakan saat menghadapi banjir di musim hujan, gempa di Irian Barat dan di Bali baru-baru ini. Oleh kerana itu, seyogianya kita mengingat bahawa kita dan negara kita tidaklah lepas dari tilikan Tuhan dan kekuasaan mutlak Tuhan. Dan sebab itu pula, bagi kita bangsa Indonesia, tidak dapat menyalin begitu saja liberalisme ala Barat. Bahkan kita pun tidak dapat menganut faham sekular yang memisahkan antara agama dan negara. Sebab, menurut filsafat hidup kita bangsa Indonesia, terutama menurut ajaran agama Islam yang asli, sebelum dicampur aduk oleh tradisi feodalisme, kita tidak dapat memisahkan agama dengan negara. Sebab, di negeri-negeri Barat terjadi pemisahan negara dengan gereja, kerana di sana gereja itu berkuasa, terutama gereja Katolik yang sampai pada pertengahan abad ke-19 di beberapa negara di Eropah, masih menguasai negara, mengangkat dan menurunkan raja-raja. Sedang di kita, dalam ajaran Islam tidak ada kegerejaan atau yang menyerupai kependetaan, yang mempunyai hierarki yang begitu kuat, berjenjang naik, bertangga turun serupa itu. Saya tegaskan sekali lagi bahawa dalam kalimat ketiga di preambul Undang-Undang Dasar itu, telah bertemu hakikat negara kita, iaitu negara yang mempercayai bahawa kemerdekaan adalah kerana keinginan luhur kita dan kerana berkat rahmat Allah. Dan ini pun telah kita rumuskan pula dengan tegas dengan meletakkan dasar filsafat Pancasila. Dalam Pancasila sudah jelas dan gamblang bahawa dasar pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, dan sekali lagi kita jelaskan, ketuhanan yang Maha Esa itu dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar. Cuma celakanya, kerana terlalu hebat propaganda kalimat Pancasila, yang berarti 5 dasar, orang sampai lupa isinya dan hanya ingat akan kalimat Pancasilanya saja. Saya sebagai seorang Muslim tidak dapat berfikir lain,
dan tidak dapat dipaksa berfikir lain, bahawa sila yang pokok ialah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang yang mengatakan atau memaksakan supaya pikiran demikian diubah. Lalu dikatakan hendaklah disamakan kedudukan kelima sila itu, jangan dilebihkan yang satu dari yang lain, jangan ketuhanan yang Maha Esa saja, jangan kemanusiaan saja, jangan persatuan Indonesia saja, jangan permusyawaratan dan kedaulatan rakyat saja, dan jangan keadilan sosial saja. Bagi saya atau bagi kami yang pandangan hidup telah dibentuk oleh akidah Islam dasar yang pokok hanyalah satu, dan tujuan pun hanyalah satu, iaitu ketuhanan yang Maha Esa, telah betul-betul dipahamkan dan diresapkan dengan sendirinya, tidak dapat tidak, bahkan pasti keempat sila yang lain berdiri dengan suburnya. Sebab, orang yang percaya kepada Tuhan pasti berperi kemanusiaan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti memahamkan persatuan Indonesia, kerana dia beriman kepada Tuhan. Sebab, persatuan Indonesia itu adalah janji kita sebagai bangsa yang sadar. Janji itu ialah Jakarta Charter, 22 Juni tahun 1945. Oleh kerana itu, siapa saja yang mengkhianati persatuan Indonesia, nyatalah dia pemungkir janji dan nyatalah dia melanggar imannya kepada Allah. Bagi kami yang berfikir dalam rangka ajaran Islam, Pancasila bukan saja dasar filsafat negara, bahkan ia pun mengandung tujuan hidup kami. Pikiran ini didasarkan pada ajaran tasawuf yang terkenal, dari Allah kita datang, dengan jaminannya kita hidup. Dia yang menemani kita dalam hidup ini, kepadanya kita akan kembali. Bagi kami yang berfikir dalam pandangan Islam, negara yang adil dan makmur bukanlah sebab, melainkan akibat. Apabila benar-benar dia telah menegakkan kepercayaan kepada Tuhan, dilaksanakan perintahnya, dihentikan larangannya, mengingat dia selalu dalam segenap langkah, pastilah negara kita akan mencapai adil dan makmur. Sebab diridai oleh Allah. Dalam aksioma berfikir, selalu kita ajarkan bahawa garis paralel sesekali tidaklah akan bertemu selama-lamanya. 2 garis paralel saja tidak akan bertemu, apalagi kalau 5 garis paralel. Karena itu, seseorang yang berfikir menurut akidah Islam ini, tidaklah akan memandang sama martabat kelima sila, melainkan satu saja yang pokok, iaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sekiranya pemerintah atau Dewan Pertahanan Nasional menganjurkan faham bahawa kelima dasar adalah sama kedudukannya, anjuran itu hanya akan disepakati orang, kerana mereka takut menentang kekuasaan. Namun, orang akan tetap pada keyakinan hidupnya, iaitu tauhid. Akan tetapi, saya melihat titik-titik terang. Proklamator kita, Hatta pun pernah menyatakan bahawa sila pokok ialah ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan Pak Harto pun pernah saya dengar memberikan keterangan yang sama dengan Pak Hatta itu. Saya tak heran, kerana pandangan manusia itu pada hakikatnya tidaklah objektif sama sekali, melainkan dipengaruhi oleh pandangan hidupnya yang mendasar. Allah, ketuhanan Yang Maha Esa. Saya teringat ucapan almarhum Presiden Sukarno di depan sidang konstituante di Bandung, ketika dia menganjurkan kita kembali saja pada Undang-Undang Dasar 1945. Dia memperingatkan supaya Undang-Undang Dasar 45 jangan diusik, jangan diutak-atik, jangan diubah walau sebaris pun. Anjuran ini hendaklah benar-benar kita pertahankan kalau kita ingin keselamatan negara kita terjamin. Tentang ketuhanan Yang Maha Esa, sudah banyak penafsiran orang. Ada yang cemas menerangkan bahawa ketuhanan Yang Maha Esa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 itu, bukanlah Tuhan sebagai yang diajarkan oleh suatu agama. Ada pula yang menafsirkan bahawa ketuhanan Yang Maha Esa itu bersumber dari jiwa bangsa Indonesia sendiri, lama sebelum agama Islam datang ke Indonesia. Tafsir-tafsir berbagai ragam itu kadang-kadang dengan tidak disadari telah menyinggung perasaan orang yang beragama, seakan-akan Tuhan sepanjang ajaran agama itu tidaklah boleh dicampur aduk dengan Tuhan kenegaraan.
Maka, supaya perselisihan ini dapat diredakan, atau sekurang-kurangnya dapat mengembalikan situasi pada porsinya, yang asal ingat sajalah bahawa dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu telah dituliskan dengan jelas, atas berkat rahmat Allah. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa di pasal 29 itu tidaklah Tuhan yang lain, melainkan Allah. Tidak mungkin bertentangan dan bercampur di antara preambul dengan materi undang-undang. Maka, kita harapkan dengan sangat, agar UUD 45 jangan diubah. Iaitu, bahawa Tuhan kita itu ialah Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan yang diajarkan, bukan saja oleh Islam, tetapi oleh Nasrani dan Yahudi juga. Bahkan orang-orang Arab sebelum Islam di zaman jahiliah jika ditanyai orang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab, Allah. Yang dipercayai oleh nenek moyang bangsa kita, sebelum bernama Indonesia, ketika masih primitif ialah animisme dan dinamisme, bukan Tuhan, melainkan hantu. Karena itu, saya sangat menghargai gagasan yang diambil oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional ini, yang dilancarkan oleh Sekretaris Jenderalnya, Jenderal Rahmat Kartakusuma, tentang mengajak musyawarah untuk memperkukuh keyakinan tentang filsafat negara Pancasila. Pada pidato tahunan resmi Presiden di Gedung DPR tanggal 16 Agustus tahun 1976, telah dia nyatakan tugas badan ini. Namun, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran bahawa saya ini adalah seorang warga negara, seorang rakyat yang juga turut berfikir, janganlah sampai kejadian seperti zaman Orde Lama, Presiden Soekarno pada pidato konstituante memperingati agar UUD 45 jangan diubah, jangan diutak-atik, jangan diusik-usik, walaupun satu titik. Dan sebagai pelaksana, dia pun yang wajib menjaganya, didukung oleh eksekutif dan legislatif. Kemudian timbullah gagasan agar Presiden Soekarno diangkat jadi presiden seumur hidup. Gagasan itu dibawa ke MPRS, maka MPRS pun menerima gagasan itu dengan aklamasi dan dia sendiri tidak menegur, bahkan menerimanya. Padahal yang terpenting dalam sumpahnya ialah akan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Padahal ketentuan menjadi presiden seumur hidup sudah sangat melanggar secara prinsipil bunyi Undang-Undang Dasar 45, lihat UUD 45, Bab 3 Pasal 7. Maka, berlakulah waktu itu teori Karl Marx tentang undang-undang. Bahawa undang-undang hanyalah untuk mempertahankan kekuasaan orang yang berkuasa. Bahkan, UUD pun dapat diubah maknanya oleh penguasa, meskipun tidak diubah titiknya. Dan kalau penguasa yang melanggar, siapa yang akan berani menegur? Saya adalah salah seorang pendukung atau pembela Orde Baru sejak berdirinya pada 11 Maret tahun 1966. Kekuatan saya hanya dengan doa. Saya berdoa kepada Tuhan semoga Orde Baru, di bawah pimpinan Pak Harto ini jangan sampai terperosok seperti yang ditempuh oleh Orde Lama, tidak mengubah UUD 45 satu titik, cuma mengubah isinya saja. Dan tidak ada yang berani buka mulut untuk menerangkan kebenaran, karena dapat dikucilkan dari masyarakat, sebagaimana yang saya alami waktu itu, dan dialami oleh beratus-ratus orang yang lain. Akhirnya, rahmat dan berkat itu dicabut Allah dari dirinya dan presiden seumur hidup itu tidak dapat dipertahankannya sampai dia meninggal. Dia jatuh dari jabatan presiden dengan sangat menyedihkan. Bukan teokrati. Kalau kita pertahankan sungguh-sungguh tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kalau sampai nama Allah kita sebutkan sebagai yang memberikan rahmat dan berkat bagi kemerdekaan kita, bukanlah berarti bahawa negara kita sebuah negara teokrati, iaitu negara yang diperintah dengan hukum yang disebutkan datang dari Tuhan, yang hukum itu dijalankan kuat kuasanya oleh manusia. Pemerintah teokrati atau terminologi teokrati sebagai sifat dari satu pemerintahan, berasal bukan dari salah satu negeri di timur ini. Term teokrati timbul di negeri-negeri barat sendiri, terutama sebelum pecah antara golongan Katolik dan golongan Protestan.
Pada masa itu, Gereja Katolik memandang bahawa gereja adalah pelaksana juga dari pemerintahan dunia, sehingga raja-raja memohon kepada Paus di Vatikan agar dianugerahi dan direstui untuk memerintah. Dalam kerajaan Perancis, di samping raja, harus ada seorang kardinal yang melaksanakan pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Hukum yang dilancarkan katanya ialah hukum Tuhan, sebab gereja memerintah atas nama dan wakil Tuhan. Sabda gereja adalah undang-undang. Maka, kalau di negara kita ada tersebut nama Allah sebagai pemberi berkah rahmat atas negara ini, tidaklah kita mempunyai gereja dan tidak pula paus. Sejak sebelum penjajahan bangsa Belanda atas negeri kita yang dimulai sejak permulaan abad ke-17, semasa beberapa kerajaan Islam berdiri, sebagai Demak, Pajang dan Mataram, Banten dan Palembang, Aceh dan Malaka, kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, Ternate, Bacan, Tidore, dan Jailolo, kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, Goa, Bon, Luwu, dan Sidenrang, kita tidak pernah diperintah masjid atau ulama, lalu raja-raja diberi anugerah kekuasaan oleh masjid dan ulama. Sedang dalam ajaran pokok dari agama Islam sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang mendapat wahyu dari langit, tetapi urusan negara dinamai urusan duniawi dan hendaklah semuanya itu dilakukan dengan musyawarah. Baik musyawarah yang dikehendaki oleh penguasa, ataupun musyawarah yang timbul atas inisiatif pemuka-pemuka rakyat sendiri. Pokok musyawarah dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah sesuai dengan kehendak agama Islam. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2. Sumpah atau berjanji di dalam UUD 45 Pasal 9, ada contoh sumpah atau janji yang wajib diucapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden di hadapan Majlis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat, iaitu sumpah. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Janji, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Menurut ajaran agama Islam, mengucapkan janji itu sama kuatnya dengan mengucapkan sumpah. Bahkan kalau dipikirkan lebih mendalam, berjanji lebih kuat daripada bersumpah. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah bersumpah, hanya peringatan. Sekali-kali jangan bersumpah selain dengan nama Allah dan janganlah sumpah dipermainkan. Kalau sumpah dilanggar, hendaklah bayar kafarat. Namun amat banyak perintah di dalam Al-Quran yang memerintahkan meneguhi perintah Al-Quran, yakni, wahai orang-orang yang telah beriman, penuhilah olehmu janjimu, Surah Al-Maidah ayat 1. Dan penuhilah olehmu akan janji kerana janji akan dipertanggungjawabkan, Surah Al-Isra ayat 34. Dan sebagai salah satu ciri-ciri daripada orang yang beriman, disebutkan di dalam Surah Al-Ahzab ayat 8, dan orang-orang yang selalu memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janji. Sabda Nabi Muhammad tentang tanda-tanda orang munafik, beliau menyebutkan 3 tanda dari orang-orang yang munafik. Apabila berjanji, dia pungkiri janjinya. Apabila dipikuli suatu amanah, dia hianati amanah itu, dan apabila bercakap-cakap, selalu ada kebohongan. Dan ada lagi berpuluh ayat dan hadis yang mengatakan bahawa berjanji adalah lebih berat daripada bersumpah. Agama dan kepercayaan dalam bab 11 pasal 29, disebutkan tentang agama. 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.
Lebih dahulu saya ingin memperingatkan dengan segala kerendahan hati dan kesadaran bahawa saya ini hanya seorang rakyat kecil, iaitu bahawa dalam pasal 36 dijelaskan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954, dijelaskan oleh sarjana-sarjana dan ahli-ahli bahasa bahawa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa negara itu berasal dan berdasar dari bahasa Melayu. Karena itu, sampai sekarang tata bahasa Indonesia masih tetap tata bahasa Melayu. Telah lama ahli-ahli bahasa berpendapat sejak dari Melayu Lama, Kristen, dengan Front Islam yang memohon agar ditambahkan dalam pasal 29 UUD 45 kalimat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang membawa kegagalan, sehingga konstituan tergagal total. Presiden Soekarno menyebutkan bahawa Jakarta Charter itu memang menjiwai UUD 45. Namun, akibat datangnya order baru membuat dekret ke seluruh tanah air, bahawa hal itu tidak boleh dibicarakan. Seorang ahli hukum Indonesia yang terkenal, Prof. Dr. Huzairin pernah menyatakan berdasarkan pengetahuannya yang dalam terhadap hukum, bahawasanya Jakarta Charter tahun 1945 adalah sebab utama dari timbulnya proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Ia adalah laksana suatu social contract dari wakil-wakil tiga golongan Indonesia yang akan menciptakan kemerdekaan kelak, iaitu golongan nasionalis yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan Mr. Subarjo. Golongan Islam yang diwakili oleh Haji Agus Salim, Ahmad Wahid Hashim, Abi Kusno Cokrosuyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Dan golongan Kristen yang diwakili oleh A.A. Maramis. Menurut Huzairin, dasar hukum dari Jakarta Charter itu kuat sekali. Sehingga sesudah ada charter itu, barulah proklamasi dapat dilancarkan. Namun dengan kekuasaan saja golongan Islam disuruh mengunci mulutnya, tidak boleh menyebut-nyebut Jakarta Charter itu bertahun-tahun lamanya. Bahkan, berbisik-bisik pun bisa ditangkap. Akan tetapi, kami pun sadar bahawa banyak mubalik-mubalik kami yang membicarakan hal itu tanpa memperhatikan kondisi dan situasi, sehingga menjerat leher sendiri. Penutup mulut dengan cara seperti ini telah menghilangkan harapan yang samar-samar mulai tumbuh, apalagi setelah terjadi peristiwa Malari, 14 Januari tahun 1974, Wakil Kepala Bakin dan Aspri Presiden sendiri, Jeneral Ali Murtopo menyebarkan berita dengan tegas bahawa yang menjadi dalang dari Malari adalah bekas-bekas Masyumi dan PSE. Mereka yang sudah mati dan berada dalam kubur, dibongkar kembali tulang-tulangnya dan dijadikan tertuduh. Padahal beberapa waktu kemudian Jaksa Agung menjelaskan bahawa siapa dalang Malari itu tidak juga jelas sampai sekarang. Menyesalkah kita atas kejadian ini? Siapakah yang patut kita sesali? Saya rasa tidak ada yang kita sesali, sebab semuanya adalah pengalaman. Dan pengalaman adalah ilmu yang paling tinggi dan paling berharga untuk kita melangkah seterusnya. Pemerintah sendiri di bawah pimpinan Pak Harto yang bijaksana telah tampak bahawa dalam pembangunan semesta tidak boleh ada golongan rakyat yang ditinggalkan atau dianggap sebagai anak tiri. Terutama bagi Indonesia sendiri, pemeluk agama Islam itu adalah golongan yang besar jumlahnya, bahkan mereka adalah mayoritas bangsa Indonesia. Hati mereka harus diambil, luka mereka harus diobati. Kebesaran jiwa bukanlah membuang kawan. Kepribadian asli bangsa Indonesia bukanlah memupuk dendam. Bagaimana bagi pihak kaum muslimin sendiri? Mereka pun kian lama kian sadar. Di kalangan mereka pun kian timbul introspeksi, menilik langkah yang sudah-sudah. Timbullah keyakinan bahawa suatu ideologi yang berdasarkan ketuhanan, tegasnya ideologi Islam tidaklah dapat ditanam sekarang juga tumbuh. Menghadapi lawan-lawan politik secara frontal, bukanlah akan menambah kawan, melainkan memperbanyak lawan. Ternyata, sebagian besar dari penantang ideologi Islam di zaman hebatnya pertentangan ideologi itu,
ialah penganut agama Islam sendiri. Dan setelah tercapai beberapa kemenangan di pemilihan umum pertama tahun 1955, ternyata pihak Islam hanya menang di parlimen, tetapi tidak menang dalam administrasi negara. Karena, di dalam birokrasi tidak ada yang mengenal tujuan Islam sejati, mereka menghadapi kenyataan bahawa yang mengaku memperjuangkan Islam ialah Darul Islam di Jawa Barat, yang karena sudah terlalu lama berjuang, akhirnya berpendapat bahawa jiwa manusia yang tidak mahu mengikut mereka, sebagai jiwa ayam saja. Maka, saya berkesimpulan bahawa saat-saat pahit yang telah kita lalui itu akan menambah pengalaman kita sebagai bangsa, agar generasi penerus memilih jalan yang lebih baik. Waktu 25 atau 30 tahun adalah masih terlalu singkat bagi kita buat mengenali keadaan yang sebenarnya. Sekarang kita mulai ketahui beberapa hal yang penting. Bagi pihak berkuasa yang telah mempertahankan Pancasila sebagai filsafat negara, sudahlah patut disadari bahawa pemeluk agama Islam yang lebih 90% itu adalah pendukung utama dari Pancasila. Kalau pemerintah pandai menghargai dan memupuknya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi mereka adalah tiang agung dari akidah. Pancasila tidak akan roboh selama masih ada umat manusia yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lahir batin, dunia akhirat. Bagi umat Islam sendiri sebagai golongan terbesar dalam negara ini, sudah tiba pula masanya mereka berfikir positif, bahawa dalam susunan dunia seperti sekarang, mereka adalah golongan terbesar. Pancasila itulah yang sebaik-baik filsafat untuk jadi dasar negara. Dan, tidak ada larangan dari Islam jika umat Islam membela Pancasila, walau untuk kelima silanya atau masing-masing silanya. Jangan bicara tentang Pakistan. Ingatlah bahawa kaum Muslimin di benua India adalah minoritas. Mereka tidak akan merasakan kemerdekaan sebelum mereka bernegara sendiri dengan Pancasila. Seluruh bangsa Indonesia dapat disatukan. Minoritas Kristen yang tidak sampai 15% pun akan mudah membuat negara sendiri dan disokong oleh negara-negara Kristen yang mengelilingi kita, seperti New Zealand, Australia, dan negara-negara besar kalau saat itu kita, umat Muslimin mendirikan negara Islam. Kalau begitu kejadiannya, akan susahlah bagi kaum Muslimin Indonesia menghadapinya. Lihatlah Lebanon sekarang. Sejak proklamasi 17 Agustus tahun 1945, tidaklah ada bantahan pihak Islam atas Pancasila. Muhammad Natsir dalam pidatonya di suatu pertemuan sambutan di Pakistan tahun 1953, sesudah dia tidak duduk dalam kabinet lagi, mempertahankan Pancasila sebagai dasar yang sesuai dengan alam Indonesia. Konferensi Tarjih Muhammadiyah, sebagai badan tertinggi dari Muhammadiyah, gerakan Islam yang terbesar di Indonesia, pada tahun 1953 di Bandung, memutuskan menerima Pancasila. Sekarang, kita menghadapi suasana internasional yang sangat gawat. Saya sendiri sebulan 2 bulan sebelum jatuhnya Vietnam dan Kamboja ke tangan komunis, dalam satu perayaan Maulid Nabi Muhammad di Tanah Lapang di Jakarta Timur, Jatinegara, mengatakan, bahaya sudah mendekat dan kita harus siap ruhani dan jasmani menghadapi bahaya itu. Kita telah biasa hidup dalam perjuangan. Kalau pemerintah tidak memanggil kita, pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang Islam di saat seperti sekarang, tandanya pemerintah tidak ada perhitungan. Dan kita sendiri kalau masih berlalai lengah setelah panggilan datang, kita akan berdosa di hadapan Allah dan di hadapan sejarah. Yang hadir saat itu tidak kurang dari 50,000 orang. Hadir juga Dr. Kiai Haji Idham Khalid, Ketua MPR DPR. Setelah terjadi kemelut soal Timur Timur yang waktu itu masih disebut Timur Portugis, saat sebagian besar bangsa-bangsa di PBB menyalahkan Indonesia, Muhammad Natsir memberikan penjelasan kebenaran sikap pemerintah Indonesia di dalam rapat lengkap Rabitatul Alamil Islami, Solidaritas Dunia Islam di Makkah, yang dia sendiri jadi anggota badan eksekutifnya. Ini adalah satu bukti bahawa soal nasional seluruhnya adalah pikulan kita bersama,
pembelaan kita bersama dengan tidak mengharapkan penghargaan dari pemerintah. Penjelasan dari Muhammad Natsir itu menyebabkan sebagian besar negeri-negeri Islam tidak menyalahkan Indonesia tentang Timur-Timur tersebut. Dan selain dari Muhammad Natsir, pemuka-pemuka Islam yang lain pun berkeyakinan, bahkan kadang-kadang lebih tegas, lebih baik segera ambil negeri itu sebelum dia jadi tumpuan tapak orang komunis. Ada juga yang berkata, kalau tidak segera diambil, kemerdekaan ciptaan Fretilin akan segera diakui oleh negara-negara barat kerana mereka cemas kalau Indonesia bertambah besar. Segala yang saya terangkan ini, sekali lagi, saya atau kami dari Majlis Ulama Indonesia menyampaikan puji dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keras politik yang diambil oleh Pak Harto sekarang, iaitu supaya didengar suara dari segala pihak, sudah tentu termasuk pihak Islam di dalam menyusun garis besar haluan negara yang baru, kerana kaum muslimin bukanlah orang lain dalam negara ini. Bagi saya atau bagi kami dari Majlis Ulama Indonesia, kami pun tidaklah akan mengusulkan hal-hal yang belum mungkin terjadi. Harapan kami hanya sedikit-sedikit saja, iaitu supaya masuk di dalam perumusan tafsir Pancasila itu, bahawa keaktifan umat di dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan agamanya adalah salah satu alat yang ampuh bagi pengukuhan Pancasila. Kami garis bawahi permintaan yang sedikit ini, untuk menjelaskan bahawa usaha hendak menaklukkan agama ke dalam filsafat Pancasila adalah usaha yang sia-sia dan tidak akan berhasil. Sebab, filsafat adalah hasil renungan manusia dari masa ke masa. Dia bisa berubah kerana perubahan zaman. Namun jika dikaitkan lafaz Pancasila dengan keimanan agama, Pancasila akan hidup subur dalam jiwa, dari hidup sampai mati. Akbar Khan di Kerajaan Mongol di India pernah membuat satu filsafat agama, diberinya nama Din Ilahi, yang mencuba mempersatukan seluruh agama yang ada di India di bawah pimpinan dia. Begitu dia tiada, habislah gerakan itu. Bung Karno pernah memaksakan satu ideologi yang dia namai Nasakom, dengan segala alat propaganda dan kekuasaan yang ada. Namun, setelah terjadi gerakan 30 September hancur dan tenggelamlah Nasakom itu ke dalam lubang buaya, dan bangkainya turut dihantarkan ke tempat istirahatnya yang terakhir di Blitar. Maka, takkan ada pertentangan di antara agama dengan Pancasila. Tegasnya, agama Islam yang saya wakili dan saya diakui sebagai ulamanya. Bahkan, akan terjaminlah kelangsungan hidup filsafat Pancasila kerana ketaatan umat beragama. Sebab yang beragama, di samping ingat akan hidup yang fana di dunia ini, ingat pula akan hidupnya di alam baka, yang merupakan tujuan akhir kita semua. Untuk meninggalkan kefanaan dan pindah ke alam baka, orang tidak akan ingat kepada yang lain, dan tidak akan mengucapkan kalimat lain kecuali, La ilaha illallah. Sebagai penutup, sekali lagi saya dan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Harto, yang telah menempuh langkah yang baru dan benar ini. Kami pun bersedia menyambut tangannya itu dengan penuh keikhlasan dan tidak mengharapkan apa-apa, kecuali ridha Allah dan kebahagiaan negara yang kita cintai bersama. Semoga saja pengalaman-pengalaman manis dan pahit yang telah dilalui menambah kesadaran kami akan batas-batas jalan yang mungkin kami tempuh, dan penuh keyakinan bahawa keinginan kita belum tentu terkabul saat ini. Adapun Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam memakai masa 6 hari juga, apalagi manusia yang lemah, dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dijangkaunya. Disampaikan oleh Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia, dalam pertemuan dengan Wan Hankamnas pada 25 Agustus tahun 1976. Lampiran ke-6, kepada Pangkop Kamtib Sudomo. Dengan hormat, lebih dahulu saya nyatakan harapan saya agar saudara berada dalam kondisi sehat walafiat waktu menerima surat ini. Kemudian saya nyatakan pula rasa keberatan saya atas beberapa hal yang saudara nyatakan pada wartawan-wartawan asing yang mewawancarai saudara baru-baru ini, seperti yang saya baca pada Bangkok Post,
4 Desember tahun 1979 dengan judul Jakarta No. 2 Radikal Islam dan dikutip pula oleh Harian Sinar Pagi 6 Desember tahun 1979 dengan judul Grup Islam Radikal di Indonesia diawasi. Penganut Islam Indonesia tidak kolot. Adapun keberatan saya tersebut ialah ucapan-ucapan saudara seperti yang dimuat Bangkok Post sebagai berikut, Sudomo Said Indonesians are modern. Social Muslim war believe in God but war do not necessarily pray 5 times daily. Muslim in Iran are totally different. Saya menilai bahawa ucapan saudara di atas sebagai campur aduknya fakta dan opini. Saya harap adanya campur aduk fakta dan opini itu adalah perbuatan wartawan yang sebagaimana saudara sinyalir, sering kita temukan dalam pemberitaan pers akhir-akhir ini. Perlu saya tambahkan ukuran moden dan konservatif tidaklah bisa dilihat pada ketaatan orang melakukan solat 5 waktu. Dan berbeza pula dengan opini saudara, saya justru melihat fakta bahawa Muslim Indonesia masih cukup taat melakukan solat 5 waktu, baik mereka yang tinggal di pedesaan dan apalagi yang hidup di kota-kota. Bahkan mungkin ketaatan Muslim di negeri-negeri ini melakukan solat melebihi orang Islam Iran. Namun, ketaatan itu janganlah hendaknya diartikan sebagai radikalisme atau konservatisme dan perlu diawasi. 2. Keberatan saya lagi ialah disebut-sebutnya nama saya, baik sebagai Ketua Majlis Ulama, mahupun sebagai pribadi yang mengutuk tindakan pendudukan dan penyanderaan warga Amerika Serikat di Teheran itu. Saya yakin bahawa saya sama sekali tak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Oleh kerana itu, kepada surat khabar bersangkutan telah saya kirim surat bantahan saya. Hanya sayang sampai saat ini saya tak melihat pemuatan bantahan itu. Saya tak tahu apa sebabnya. Bersama ini saya sertakan bantahan itu. Terlepas dari setuju atau tidaknya saya pada langkah-langkah politik Ayatollah Khomeini yang menghebohkan dunia itu, adalah mustahil saya akan mengutuk seorang Ayatollah atau ulama yang begitu dipercaya oleh pengikut-pengikutnya. Pengertian saya terhadap kata-kata mengutuk sama dengan laknat Allah. Itulah yang menyebabkan saya keberatan sekali atas pemberitaan itu. Surat ini saya kirimkan kepada pribadi saudara, semata-mata untuk menambah saling pengertian antara kita yang telah berjalan baik selama ini. Saya tak minta saudara meralat pemberitaan surat-surat khabar yang saya sebutkan itu, dan saya akan bersyukur sekiranya keberatan-keberatan saya di atas telah saudara maklumi. Demikianlah harapan saya. Hormat saya, Prof. Dr. Hamka. Dikutip dari majalah Panji Masyarakat nombor 295. Tidak benar saya mengutuk Ayatollah Khomeini. Dalam Harian Sinar Pagi, 6 Desember tahun 1979, telah dimuat wawancara Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dengan wartawan-wartawan asing yang mengunjungi Jakarta baru-baru ini, yang berjudul Grup Islam Radikal di Indonesia diawasi. Dalam berita itu, Laksamana Sudomo telah menyebut-nyebut nama saya sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia, yang lengkapnya sebagai berikut, tindakan kekerasan para mahasiswa di Teheran dengan restu Dewan Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini itu oleh Indonesia dikutuk. Menteri Agama Alam Shah menyebut tindakan itu seperti membuat kekuatan Islam menjadi suatu yang menakutkan. Para tokoh agama Islam Indonesia sendiri termasuk Ketua Majlis Ulama Prof. Dr. Hamka juga mengutuk tindakan pendudukan dan penyanderaan warga Amerika Serikat itu. Demikian ucapan Pangkop Kamtib Sudomo yang disiarkan Harian Sinar Pagi, yang mengutipnya dari UPI. Perlu saya jelaskan bahawa saya sama sekali, baik sebagai Ketua Majlis Ulama mahupun secara pribadi tak pernah mengutuk mahasiswa atau Dewan Revolusi Iran, dan sekali-kali tidak akan mengutuk Ayatollah Ruhollah Khomeini, kerana betapapun dia dikutuk oleh dunia barat atau oleh siapa yang tidak menyukainya, kerana soal penyanderaan staf kedutaan Amerika, bagi saya, Khomeini adalah seorang ulama Islam yang patut dihormati.
Saya harap agar berita yang menyangkut diri saya di atas dapat diralat seperlunya, mengingat ucapan-ucapan Pangko Kamtib itu disampaikan pada wartawan asing dan niscaya tersebar di dunia internasional. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Jakarta, 10 Disember tahun 1979. Wassalam, Dr. Hamka. Dikutip dari majalah Panji Masyarakat nombor 295, lampiran ke-7. Jawapan dari Pangkop Kamtib Sudomo, perihal penjelasan atas berita pada surat khabar Bangkok Post Straits Times, dan lain-lain. Dengan hormat, dengan ini izinkanlah saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih banyak atas surat bapa, 11 Desember tahun 1979. Semua isinya dan segala curahan isi hati bapa dapat saya terima dan dapat dimengerti keberatan-keberatan yang bapa ajukan, sehingga karenanya saya juga merasa perlu untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut, agar persoalannya dapat didudukkan pada proporsi yang sebenarnya. Mengenai masalah pertama yang bapa maksudkan, maka penjelasannya sebagai berikut. 1. Pada awal Desember tahun 1979, tepatnya tanggal 2 Desember tahun 1979 hingga 14 Desember tahun 1979, saya telah mengundang 9 wartawan dari Eropah dalam rangka menunjukkan secara langsung perkembangan keadaan, kemajuan keadaan pembangunan umumnya yang sedang kita kerjakan di Indonesia. Lain daripada itu, mengingat di luar negeri masih sering kita hadapi kenyataan adanya suara-suara, sorotan negatif terhadap negara dan bangsa kita, maka kedatangan wartawan-wartawan tersebut sekaligus akan dapat kita pakai untuk mengcounter isu-isu negatif tersebut dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. 2. Pada 3 Desember 1979 yang baru lalu, saya telah menerima kedatangan 7 orang dari rombongan tersebut di ruang kerja saya, dan kepada mereka telah saya berikan berbagai background informasi yang sekiranya diperlukan oleh mereka dalam perjalanan jurnalistiknya ke daerah-daerah, dan dalam pertemuan-pertemuan dengan para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Penjelasan yang diberikan antara lain tentang berbagai masalah yang menjadi perhatian umum dunia, seperti pengungsi Vietnam, pembebasan tahanan G30 SPKI dan masalah Timur Timur. Pada pertemuan tersebut, salah seorang wartawan telah menanyakan kepada saya tentang masalah Iran yang dihubungkan dengan Indonesia, yang penduduknya 90% lebih beragama Islam, apakah ada pengaruhnya? Jawaban saya sebagai berikut. 1. Kita tidak ikut mencampuri masalah dalam negeri-negara lain. 2. Di Indonesia berdasarkan falsafah, ideologi negara, agama bebas berkembang dan penganutnya bebas untuk mengamalkan. Selanjutnya, sebagai latar belakang diungkapkan bahawa sejarah kita mengenal adanya pemberontakan DITII dan Komando Jihad yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama, yang penyelesaiannya memerlukan waktu 11 tahun dengan korban jiwa dan raga. Ini yang saya ungkapkan sebagai kelompok Islam radikal. Dari kelompok ini masih ada sisa-sisanya yang tetap kita awasi terus. Selanjutnya saya jelaskan juga bahawa Islam di Indonesia mempunyai perkembangannya sendiri. Islam di Indonesia adalah Islam yang tidak kolot, tetapi Islam moden dan sosial. Saya tambahkan pula bahawa di Indonesia masih ada penganut agama Islam, tetapi belum sembahyang 5 kali sehari, seperti yang diajarkan agama. Keterangan yang akhir ini, saya minta untuk tidak ditulis, don't mention, perkataan ini yang saya pakai. Dengan demikian jelas bahawa, 1. Kita tidak ikut campur dengan persoalan Iran dan tidak pernah mengutuk tentang peristiwa pendudukan dan penyanderaan di US Embassy Tehran. 2. Saya mengungkapkan fakta-fakta untuk dapat dipergunakan sebagai bahan, agar mengerti perkembangan Islam di Indonesia, antara lain. 1. Dari sejarah, tentang kelompok Islam radikal DITII dan Komando Jihad yang memerlukan 11 tahun penyelesaian. 2. Dari kehidupan kita sehari-hari,
masih ada penganut-penganut Islam yang belum melakukan kewajiban sembahyang 5 kali sehari. Wartawan asing tersebut justru mencampur adukkan tentang fakta dan opini dan tidak mentaati kode etik pers, yakni dengan tidak memuat keterangan yang saya larang untuk muat. 3. Dari penjelasan-penjelasan yang saya utarakan di atas, sebenarnya saya ingin menekankan secara pokok bahawa Indonesia tidak akan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan radikal di luar negeri yang selalu dikhawatirkan oleh beberapa negara. Lain daripada itu, dimaksudkan pula agar orang asing dapat gambaran yang objektif tentang perkembangan Islam di Indonesia dan jangan menyamaratakan dengan gambaran mereka tentang Islam sehubungan dengan kejadian di Iran. 4. Demikian penjelasan kami mengenai berita yang pernah disiarkan oleh UPI yang dapat dikatakan kurang tepat pengutipannya sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang salah. Wartawan AFP yang menanyakan berita tersebut untuk mendapatkan konfirmasi oleh Puspen Hankam telah diberikan penjelasan seperlunya dan bantahan mengenai berita tersebut telah disiarkan dan dikutip pula oleh media masa yang pernah menyiarkan berita dari UPI. Mengenai persoalan kedua yang bapa tanyakan, maka perlu diberitahukan bahawa persoalan itu bukan persoalan Kopkamtib dan tidak pernah saya menyampaikan statement tentang hal tersebut. Justru sebaliknya, saya telah memanggil penanggungjawab Sinar Pagi untuk memuat berita bantahan bapa. Demikian jawaban terhadap surat pribadi bapa tertanggal 11 Disember tahun 1979. Semoga penjelasan saya ini dapat menjernihkan keadaan. Atas perhatian bapa Prof. Dr. Hamka, saya sampaikan terima kasih banyak. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Dr. Sudomo Laksamana TNI. Dikutip dari majalah Panji Masyarakat nombor 295, tahun 1980.